Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita ada di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang jaringan komputer untuk saat ini. Jadi, kita akan belajar jaringan komputer dengan menggunakan mikrotik. Nah, untuk video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat untuk cara untuk penggunaan jaringan komputer mikrotik dengan menggunakan VirtualBox ya. Itu sudah ada instalasinya. Nah, silakan untuk saat ini kita akan menggunakan eh, topologi dengan dua mikrotik. Jadi topologinya nanti seperti ini kira-kira. Jadi nanti ada internet. Ini saya gambarkan begini aja. Ada internet. Kemudian kita nanti ada dua router. Ini router satu, kemudian ini router dua. Nah, di router satu itu nanti ada satu interface. Ini interface satu, interface dua. Kemudian di router yang kedua nanti ada satu interface saja misalkan. Oke, ini router satu, R1, kemudian ini R2. Nah, router satu ini sebagai nanti akan mendapatkan internet di port satunya. Nah, ini di port satunya. Di port satu mengarah ke internet. Kemudian port 2-nya ini nanti akan mengarah ke mana? Mengarah ke router 2. Nanti dari internet nanti akan mendapatkan IP. IP-nya 192.168.9.1/24 untuk gateway-nya yang ada di sisi internet. Kemudian di sisi port satu ini nanti akan mendapatkan IP 192.168.9.3/24. Nah, ini IP yang mengkoneksikan router satu ini yang ada di port satu ini ke internet. Kemudian dari router satu ini nanti akan ada alokasi IP mendistribusikan router 2 supaya nanti router 2 ini bisa connect ke internet. Nah, nanti rencananya kita akan pakai IP 192.168.100.1/24 untuk yang di port 2-nya yang mengarah ke router 2. Kemudian jadi yang di router 2-nya nanti kita bisa pakai segmen IP 100.2 sampai 254 sebenarnya. Cuman kita akan pakai IP 192.168.100.2 aja /24 supaya ngurut. Nah, seperti ini sampai router satu ini nanti connect ke internet, kemudian router 2 nanti connect ke internet. Internetnya awalnya didapat dari mana? Internetnya didapat dari sini. Dari gateway yang 192.168.9.1/24. Oke, sudah paham topologinya. Nah, kita akan menggunakan VirtualBox untuk mempraktekkan topologi seperti ini. Nah, VirtualBox-nya nanti kita butuh dua. Jadi, abaikan yang VirtualBox yang lain. Nanti teman-teman tinggal install aja mikrotik di VirtualBox-nya masing-masing. Kemudian ini nanti mikrotik server satu ini adalah R1. Atau ini saya ganti aja namanya menjadi R1. Mikrotik R1. Kemudian ini mikrotik R2. Oke, kita sudah punya mikrotik R1 dan mikrotik R2. Konfigurasinya apa yang untuk di mikrotik R1? Dan tadi kita lihat lagi ke sini, topologi. Ini berarti topologi untuk konfigurasi Ethernetnya, karena kita menggunakan mesin virtual, nanti kita bisa menggunakan sistem bridge ya untuk Ether 1. Ether 2 nanti menggunakan sistem jaringan internal karena kita pakai VirtualBox. Tapi kalau nanti teman-teman pakai router beneran, nggak usah dikonfigurasi seperti itu.
gitu. Tapi karena kita menggunakan mesin virtual ya memang untuk posisinya supaya sejajar antara komputer kita, komputer yang utamanya dengan yang ada di mesin virtual itu, nah memang konfigurasinya harus pakai bridge. Kita setting dulu yang di R1. Kebetulan ini sudah saya setting sebenarnya. Klik kanan di sini, pengaturan di R1 ya, kemudian jaringan. Adaptor satunya, oh ya pastikan juga ini posisi dimatikan. Adaptor satunya adapter terbridge. Nanti di laptop apa atau di PC kita pakai jaringan apa nanti dia akan ngikutin. Kebetulan saya pakai WiFi berarti dia terbridge dengan jaringan wireless saya. Ini yang untuk Ethernet 1. Kemudian Ethernet 2 ini nanti yang akan mengarah ke sini. Dari sini Ethernet 2 ke router 2. Oke, kita namain. Nah, ini namanya jangan sampai eh, lupa. Namanya link 1 misalkan. Ini adaptor 2 link 1. Oke. Kemudian di R2-nya kita atur juga ini langsung ke jaringannya di adaptor satunya menjadi jaringan internal. Namanya kita samain dengan link 1 supaya dia nanti ibaratnya langsung nyambung dengan antara ini dengan ini gitu ya. Tinggal nanti kita kasih IP address supaya nanti secara fisik nyambung, secara sistem atau secara apa namanya addressnya juga sudah nyambung. Oke, sekarang kita akan konfigurasi dulu yang di router 1. Kita hidupkan VirtualBox-nya. Oke. Nah, untuk masuk berarti kita pakai user admin, password kosongnya. Eh, ini nanti karena habis saya reset, jadi kalau misalkan kita enter aja, nanti akan muncul eh, konfigurasi default. Kita nggak perlulah konfigurasi default. To remove this default configuration type R, kita R aja. Oke, supaya memang benar-benar bersih tanpa ada settingan sama sekali. Oke, tahapan pertama kita ganti identitasnya dulu. Sistem identity namanya, kemudian set name R1 misalkan. Mikrotik R1. Oke, sistem identity-nya sudah kita ganti. Kemudian kita masuk ke interface. Slash dulu ya. Interface. Nah, interface kan ada Ether 1 sama Ether 2. Nah, Ether satunya tadi kemana? Ether satunya tadi kan yang ke ISP ya. Ini. Sesuai dengan topologinya. Ini yang ETH1 ke ISP. Ini nanti ETH2 ke R2. Kita set dulu. Set 0. Karena ETH1 ini di nomor 0. Set 0. Name, field-nya adalah name. Name-nya ETH1. Kenapa kok tetap ada ETH1-nya? Biar nanti secara sistem juga nanti ada apa namanya penamaan. Kemudian secara fisik juga nanti kita paham tempatnya. ETH1 ISP. ETH1 name, ETH2 R2 interface. Nah, untuk interface sudah kita setting. Kemudian kita tinggal setting IP address-nya. IP address tadi berapa? Kita cek lagi 9.3 harusnya. Nah, ini ETH1 192.168.9.3 dengan gateway-nya adalah ini. Jadi kita fokus ke sini dulu settingnya. Add address 192.168.9.3/24 interface ETH1.
ISP. Oke, kemudian kita ping aja. Sudah nyambung belum ke arah gateway-nya? 168.9.1. Oke, sudah nyambung. Kemudian pastinya belum bisa connect ke internet karena belum ada routingnya. Nah, ini. Kita setting routingnya dulu, IP route, add, DST, address, tujuannya, destination tujuannya, atau address tujuannya, alamat tujuan maksudnya, atau destination addressnya 0.0.0.0/0 atau bisa dibilang itu all IP atau IP global yang ada di seluruh dunia. Jadi router ini pengen menuju ke IP global yang ada di seluruh dunia dengan melewati, nah ini gateway-nya adalah 192.168.9.1. Enter. Kita coba tes ke eh, Google. Ah, sudah nyambung, tapi ke domain belum bisa nyambung. Nah, kenapa kok belum bisa nyambung? Karena kita belum setting DNS-nya. Kita setting IP DNS. Misalkan kita pakai DNS public aja, DNS Google. Set server 8.8.8.8. Kemudian nanti router ini juga nanti akan jadi DNS server untuk kliennya. Kita bisa allow remote request. Yes. Oke, kita coba ping detik.com. Oke, sudah nyambung. Nah, sekarang tugas kita untuk mengkoneksikan router ini sudah selesai. Ini sudah terkoneksi dengan ini, dengan gateway-nya, kemudian sudah terkoneksi juga dengan internet, sudah bisa juga ping ke domain. Sekarang kita akan mendistribusikan router ini ke bawah. Ke bawah kemana? Ke sini gitu. 192.168.100.1/24 IP-nya untuk yang menuju ke klien di router 2. Oke, kita setting IP address. Address 192.168.100.1/24 interface ETH2. Oke, print. Ini sudah bisa. Sudah apa namanya? Sudah kita koneksikan. Tapi nanti kita harus setting network address transatornya. Sementara saya belum setting network address transatornya biar teman-teman tahu fungsinya network address transator atau NAT. IP firewall NAT namanya. Nah, ini belum saya setting yang ada di router 1. Oke, saya akan close dulu untuk router 1. Tugasnya sudah bisa dibilang selesai, bisa belum, karena NAT-nya belum disetting. Oke, kita setting di router 2 sekarang. Nah, sambil ngopi ya. Nanti teman-teman yang mau traktir kopi boleh diklik nanti yang ada di deskripsi ya. Silakan saja, nggak maksa. Kalau mau kursus atau belajar komputer juga bisa aja. Nanti silakan hubungi nomor yang tertera aja. Nanti dengan admin saya itu. Oke, ini untuk router yang 2 kita usernya admin, passwordnya kosong. Ups, salah ya. Ini harusnya karena saya hanya, oh enggak. Oke, nggak ada konfigurasi sama sekali, aman berarti. eh kita setting identitasnya dulu. Yang pertama identitasnya sistem identity SJS tab kemudian spasi ID tab gitu aja. Nanti sistem identity. Tab name Mikrotik R2. Sudah? Sudah ganti namanya ya. Jadi Mikrotik R2. Kemudian kita setting interface-nya. Nah, interface-nya cuma satu. Tadi karena kita hanya ingin eh, cek supaya antara hubungan antara router 1 dengan router 2 aja dan pastikan router ini connect ke internet, yang ini kemudian router yang ini juga connect ke internet. Tujuannya hanya itu aja untuk tutorial kali ini. Jadi ETH1 nanti kita set name, kok set name, sorry. Interface-nya set 0. Kenapa kok set 0? Ini urutannya dari 0 dulu. Set 0, name, ETH1 ke R1 gitu, ke router 1 maksudnya.
router satu. Oke, sudah di setting interface-nya, kemudian kita setting IP address-nya. IP address, add address. Tadi IP address-nya berapa? IP address-nya adalah 192.168.100.2/24. 192.168.100.2/24. Interface-nya hanya satu interface ya, ke ETH1 ke router satu. Oke, kita coba ping ke 100.1-nya. Nah, sudah nyambung. Tapi di sini kita bisa, meskipun nanti kita root dulu, kita IP root. Oke, IP root berarti DST address-nya add DST address 0.0.0.0/0 ya. Gateway-nya kemana? Ke 100.1 kan berarti. Karena dia mendapatkan internet dari sini. Ini. Jadi router ini nanti mendapatkan internet dari 100.1 ini gitu sebagai gateway-nya. Nah, kemudian kita langsung setting DNS-nya aja. Set server DNS-nya pakai DNS gateway aja karena tadi yang di atas tadi router yang di atas allow remote request-nya udah yes. Jadi dia sudah bisa kita jadiin sebagai DNS server kita untuk server kliennya. Oke, kalau remote request yes juga supaya dia bisa jadi DNS server ke bawahnya. Tapi di sini kendalanya pasti dia belum bisa connect ke internet. Nah ini. Kenapa kok belum bisa connect ke internet? Karena apa? Karena yang di router satu tadi NAT-nya belum disetting. NAT itu apa? Jadi Network Address Translator. Jadi kita cukup menggunakan satu internet, kemudian kita bisa sharing ke banyak klien, ke banyak IP dengan menggunakan Network Address Translator. Jadi kita harus setting Network Address Translatornya di router satu ya, network address translatornya, exchange, source-NAT. Nah, kita pakai yang global aja, yang mudah aja dulu. Action, mas, udah, enter. Nah, ini sudah cukup untuk supaya IP yang 100.1 tadi, segmen 100 ini, sudah bisa connect ke internet yang ini, segmen ini. Jadi sudah bisa connect ke internet menggunakan segmen source dari 9.3. Oke, kita coba tes di router 2. Apakah sudah tersambung ke internet? Oke. Nah, sudah sambung ya. Oke, ping.detik.com. Nah, sudah nyambung juga meskipun dia pakai DNS server dari IP 100.1 tadi. Oke, saya rasa itu dulu dari saya untuk kita membuat topologi jaringan dengan menggunakan dua mikrotik yang ada di setting di VirtualBox. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bahas kali ini. Kalau misalkan video ini berguna untuk teman-teman, silahkan di-subscribe aja. Kalau ada masukan-masukan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.